Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shagirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Tafsir ayat yang ke-29. Ayat ini adalah perintah memerangi orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari alladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dengan iman yang benar yang dibuktikan dengan perbuatan mereka. Wala yuharrimuna ma haramallah, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Mereka tidak mengikuti syariatnya dalam mengharamkan yang haram. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yakni tidak memeluk agama yang benar, meskipun mereka mengklaim diri mereka beragama, karena ia bukanlah agama yang benar, karena ia adalah agama yang telah diganti, yang tidak disyariatkan oleh Allah sama sekali, atau ia adalah agama yang mansukh, terhapus yang disyariatkan lalu diganti dengan syariat Muhammad, maka setelah ia dinasakh tidak boleh dipegang lagi. Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang yang beriman untuk memerangi mereka karena mereka menyeru manusia kepada kesesatan dan terjadi banyak mudarat terhadap manusia dari mereka, karena mereka adalah ahli kitab, dan titik akhir perang itu adalah hatta yu'tunal jizyah, sampai mereka membayar jizyah, yakni harta yang dibayarkan sebagai imbalan atas tidak diperanginya mereka oleh kaum muslimin, dan izin tinggal dengan aman terhadap diri dan harta mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Ia diambil dari mereka setiap tahun, masing-masing berdasarkan kemampuannya, kaya, miskin, atau menengah, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab dan selainnya. Firman-Nya an yadin, dengan patuh, yakni mereka membayarnya dalam keadaan rendah diri dan tanpa memiliki kekuasaan. Mereka membayarnya dengan tangan mereka tanpa melalui pelayanan atau perantara, dan ia tidak diterima kecuali melalui tangan mereka. Wahum shagirun, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jika mereka dalam kondisi seperti ini dan mereka meminta kaum muslimin agar mereka dibiarkan dengan jizyah, sedangkan mereka di bawah kendali kekuasaan kaum muslimin, dalam kondisi aman dari fitnah dan keburukan, mereka menerima syarat yang diberlakukan oleh kaum muslimin kepada mereka, di mana hal ini dapat menghilangkan kesombongan dan kekuasaan mereka dan memaksa mereka tunduk dan patuh, maka sang pimpinan atau wakilnya wajib memberlakukan jizyah atas mereka. Jika tidak demikian, di mana mereka tidak menepati dan tidak memberikan jizyah dengan patuh dan tunduk, maka tidak boleh membiarkan mereka dengan jizyah, akan tetapi wajib diperangi. Ayat ini
dijadikan dalil oleh jumhur ulama yang berkata bahwa jizyah tidak diambil kecuali dari ahli kitab. Karena Allah tidak menyebutkan tentang bolehnya mengambil jizyah kecuali dari mereka. Adapun selain mereka, maka yang ada hanyalah diperangi sampai mereka masuk Islam. Orang-orang Majusi diindukkan kepada ahli kitab dalam hal pengambilan jizyah dari mereka dan pembiaran mereka di negeri kaum muslimin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dari orang-orang Majusi Hajar. Kemudian Umar juga mengambilnya dari orang Majusi Persia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ada juga yang berpendapat bahwa jizyah diambil dari semua orang kafir, baik dari ahli kitab maupun lainnya. Karena ayat ini turun setelah selesainya perang melawan orang-orang Arab yang musyrik dan dimulainya perang melawan ahli kitab dan semisal mereka. Maka pembatasan ini hanyalah sekedar penyampaian tentang kenyataan yang terjadi. Tidak ada makna tersirat padanya dan ini didukung dengan dalil bahwa orang-orang Majusi juga dituntut membayar jizyah. Padahal mereka bukanlah ahli kitab dan karena telah mutawatir dari kalangan sahabat dan orang-orang yang sesudah mereka bahwa mereka menyerukan satu dari 3 perkara kepada orang-orang yang mereka perangi, Islam atau jizyah atau perang, tanpa ada perbedaan antara ahli kitab dan selainnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.